Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Eka Utomo. Saya dari Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Saya akan menjelaskan tentang hukum kolom. Hukum kolom tentang bab fisika dasar 2, hukum kolom. Jadi setelah mendengarkan ini, diharapkan kita bisa mengetahui konsep dasar hukum kolom, dapat menghitung gaya kolom, dan mengetahui aplikasi hukum dalam dunia industri ya. Jadi aplikasinya dalam dunia industri itu apa itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, hukum kolom dulu tuh pada tahun 600 sebelum Masehi, orang Yunani menggosok batu amber atau akik dengan wool yang menyebabkan batu tersebut dapat menarik bulu dan rambut sehingga listrik diturunkan dari batu amber. Pada tahun abad 16-an, Dr. Gilbert menemukan bahwa antara benda-benda selain akik dapat menarik benda lain selain rambut. Nah, untuk kolom sendiri di tahun 16-an juga, abad 16-an juga, melakukan eksperimen dengan raca torsi ciptaannya untuk menghitung gaya antara dua objek yang dipisahkan oleh suatu jarak. Nah, muatan listrik dan struktur materi. Untuk struktur atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Ini yang dasar ya. Elektron yang negatif, proton positif, neutron yang tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk teras atau core yang sangat padat yang dinamakan inti atom, nukleus. Struktur atom sendiri itu kalau nomor atom, jumlah proton atau elektron dalam suatu atom normal. Nomor atom. Ion positif yaitu atom yang kehilangan satu atau lebih elektron. Untuk ion negatif yaitu atom yang kelebihan satu atau lebih elektron. Kebalikannya ya. Kalau ionisasi yaitu proses perolehan atau kehilangan elektron, ionisasi. Ini perbandingan dari hukum kolom dan gravitasi Newton. Nah, untuk elektrostatika terdapat dua tipe muatan. Kalau gravitasi cuma satu, positif. Kalau elektrostatika dua, positif dan negatif. Kalau elektrostatika muatannya berlawanan, tarik menarik, ya kan? Berlawan jenis dia tarik menarik. Nah, kalau sejenis dia tolak menolak. Kalau sejenis. Kalau gravitasi tetap tarik menarik semua massa. Hukum kolom sebanding dengan besar muatan masing-masing benda. F berbanding lurus dengan Q1, Q2. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda. F berbanding terbalik 1 per R kuadrat. Nah, untuk notasi vektor ini yang agak sulit ya. Perlu pembelajaran lebih lanjut ya. Bisa baca-baca sendiri. Resultan gaya pada satu muatan yang diakibatkan banyak muatan dapat diperoleh dengan penjualan atau superposisi vektor F1 sama dengan F12 tambah F13 dengan 14. Nah, langsung ke contoh hukum kolom yang rumusnya ini ya. Hukum kolom rumusnya F sama dengan Q. Q itu konstanta pembanding kali Q1 besar muatan pertama kali Q2 besar muatan kedua per R2 RR pangkat 2 jarak antara dua benda muatan pada satuan meter. Nah, itu rumusnya ya. Nah, misalnya contoh soal nih, ada dua benda bermuatan listrik jenis masing-masing terdapat Q1 nya 5 kali 10 pangkat 4 kolom, Q2 nya 5x 10 pangkat min 4 kolom, dipisahkan dengan jarak 5. Nah, Q1 sudah ada, Q2 ada, R nya juga ketemu. Nah, yang ditanyakan berapa besar gaya kolom pada dua muatan tersebut. Nah, rumusnya dimasukkan 9 kali 109 Newton meter persegi per sek kuadrat kali Q1 Q2 per R2. Nah, hasilnya yaitu 9 kali 105 Newton
Mungkin bisa dipelajari sendiri ya, bisa dibaca-baca sendiri. Nah, untuk contoh soal yang kedua nih, yang resultan tadi. Dua buah titik bermuatan masing-masing Q1 10 kolom berada di titik A, titik 3,0 dan Q2 min 5 kolom berada di B 0,4. Tentukan gaya kolom pada muatan Q2 yang disebabkan muatan Q1. Posisi koordinat dinyatakan dalam meter. Dari ketahui Q1, Q2, dan ditanyakan F di Q2. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Tabel X yang A ini 3,0, yang B 0,4. Dalam persoalan ini pertama kali yang ditentukan R pangkat 2 sama arah R. Berdasarkan dapat diketahui vektor posisi muatan Q1 adalah R1 sama dengan 3 vektor 1 dan vektor posisi muatan Q2 adalah R2 sama dengan 4C. Jarak antar keduanya dapat ditentukan yaitu R sama dengan R2 min R1 sama dengan 4C min 3I sama dengan min 3I sama dengan 4C. Besarnya R adalah akar 9 plus 16 25. Akar 25 itu 5 ya. Dengan vektor satuan arah GR dibentukkan sebagai berikut. Ini rumusnya. Gak ribet sih, perlu nanya-nanya Google juga. Dengan memasukkan harga Q1, Q2, K, RR ini rumus-rumusnya ini ke dalam persamaan 1.3, maka diperoleh F sama dengan yang rumusnya tadi ya. Ini hasilnya F sama dengan 18 kali 10 pangkat 9 rumusnya per 5. Hasilnya ini 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Dengan I merupakan satuan pada arah sumbu X dan C sumbu X dan C merupakan vektor pada arah sumbu Y. Nah, I ke arah sumbu X, yang C ke arah sumbu Y. Akibat muatan Q dapat dinyatakan bahwa gaya kolom pada Q2 akibat muatan Q besarnya 18 kali 10 pangkat 9 Newton dan arahnya kurang lebih 3I min 4C per 5. Bila arah Q1 tersebut digambar pada koordinat titik B, maka akan dapat diketahui bahwa arah gaya kolom pada Q2 menuju ke arah Q1. Nah, itu contoh soalnya ya. Agak ribet sih yang kolom. Ini contoh elektrostatika di dunia industri. Contohnya tuh mesin fotokopi ya, yang kita tahu ya. Mesin fotokopi yang sering kita gunakan. Tahapannya pertama pre-exposure, penyinaran pertama dari mesin yang kalau kita masukkan, kita tekan start, pasti mesin fotokopi nyala ya kan, menyinari kertas yang akan difotokopi oleh kita. Nah, yang kedua primary charging adalah mengalirkan aliran listrik pada drum sehingga membuatnya bermuatan negatif untuk menarik toner. Nah, toner ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut gunanya apa, mungkin bisa lihat Google. Laser exposure, penyinaran dengan laser untuk mendapatkan kualitas bayangan yang lebih jelas pada tahap ini. Jadi kalau yang satu mungkin kurang ya, di atau proses 3 ini pakai laser exposure lagi. Development, tahapan di mana serbuk toner mulai diisi dan ditempatkan ke drum mengikuti bayangan pantulan. Transfer, tahapan di mana kertas disiapkan. Yang selanjutnya separation adalah saat serbuk toner menempel di drum misalkan diri dan menempelkan pada kertas tarikan magnet yang kuat dari alas kertas. Mixing, tahap memanaskan dan mempres toner pada kertas agar menempel dengan kuat. Yang terakhir cleaning, seperti namanya, tahap membersihkan drum dari sisa-sisa toner. Yang mungkin yang proses fixing ini memanaskan kan biasanya kalau kita setelah fotokopi kan kertas agak anget ya, mungkin akibat proses fixing ini agar ini memanaskan dan mempres toner pada kertas agar menempel dengan kuat. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mungkin bisa lihat di googling lagi tentang hukum kolom. Sekian dari saya, Rizai Kotomo.
Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.